dari tadi yang dibilang sama saudara-saudara di sini, firman menjadi manusia. Nah sekarang kalau proses manusia menjadi yang dibilang bahasa, mungkin bahasa Roha bilang tadi ada tubuh, tapi dibilang ke atas harus secara ilahinya yang dilihat, bukan lagi proses manusia jadi tubuh, berarti tubuh di atas lagi tidak ada, jadi harus kembali ke ilahiyah gitu ya. Biar kalau memang tubuh masih ada di atas, berarti kan yang seumur 33 tahun tubuh itu kan kita bisa bayangkan, ini bayangkan saya bahwa... Oke, sekarang saya mau tanya Pak sama Bapak. Bapak mau dijelaskan secara KBBI, atau mau dijelaskan secara logika, atau mau dijelaskan secara Alkitabiah? Silakan. Tadi sudah dilarang, tidak boleh pakai KBBI. Jadi tidak boleh. Ya. Bapak orang Kristen atau bukan? Saya manusia percaya, saya belajar Bang, belajar tentang Alkitab. Oke, udah belajar. Sekarang saya tanya sama Bapak, Bapak mau dijelaskan secara Alkitabiah, secara rohani, atau dijelaskan secara logika? Itu dulu pertanyaan saya. Saya terkadang bingung Bang, karena kalau masuk dalam logika, dibilang harus lihat dari rohani. Secara rohani harus lihat dari logika. Bagaimana itu Bang? Kalau Bapak seorang Kristen, Bapak harus belajar namanya ilmu hermeneutik. Nah, ilmu hermeneutik itu, jangan Bapak memakai ilmu eisegesis. Eisegesis itu adalah pemahaman Bapak masukkan ke dalam primer, Alkitab. Kalau eksegesis itu... Eksegesis dengan apa? Nah, karena jujur kan saya belajar, saya nggak tahu ini eksegesis, saya nggak sekolah Alkitab dan ini. Eksegesis dan eisegesis. Kalau eisegesis itu pemahaman Anda kasih masuk ke dalam iman atau dalam Alkitab. Itu namanya eisegesis. Kalau eksegesis itu pemahaman dari dalam Alkitab kita bawa keluar. Jadi kita harus belajar, ya, belajar minta tuntunan Roh Kudus, kita membaca Alkitab, kemudian kita belajar dari sejarah, dan kita belajar dari para teolog, dan ada hubungan antara kita dengan Tuhan. Itu baru kita bawa keluar, itu namanya pemahaman eksegesis. Kalau eksegesis, itulah yang salah Pak. Itu yang salah, tidak bisa pemahaman kita kasih masuk ke dalam Alkitab. Pemikiran kita berarti kita membatasi kekuasaan Tuhan. Berarti kita mau mengatur Tuhan, itu salah. Karena kata Alkitab berarti buku tentang Tuhan. Jadi pemahaman kita nggak sampai. Itu yang pertanyaan saya. Bapak mau bicara tentang tubuh pada waktu Yesus terangkat ke surga. Bapak mau pakai yang mana? Alkitab eksegesis atau eisegesis? Silakan Pak. Nah itu Bang, itu yang aku bingung karena kalau mau bilang dari pemahaman Alkitab, tapi kalau kita sampai kepada saat proses kelahiran, perhatikan kan, ya, ini saya bacakan. Itu kan ada dari luar juga masuk. Ya saya, lihat yang ada di pangkuan Bapak, ungkapan ini ungkapan ya, ungkapan ini menandakan suatu hubungan yang erat sekali antara Bapa dengan anak. Itu maknanya di sini. Jadi itu ungkapan duduk di pangkuan itu bukan berbicara pangku-pangkuan. Buku apa itu Bang? Berbicara hubungan yang erat antara Yesus sebagai anak dengan Bapa. Ini bukunya. Coba. Ini Katolik, LAI, Injil Yohanes. Nah maksudnya itu penafsiran, yang bagian bawah penjelasan itu di penafsiran atau gimana Bang? Ini buku yang diterbitkan LAI sebagai pedoman untuk menerjemahkan Alkitab. Oh, khusus ya? Nggak bisa dibeli bebas ya? Beli bebas bisa, 3 juta atau 2.500.000 ini. Perhatikan ya. Nah bukan soal harga kok diketahui saya. Enggak, aku lucu gitu. Aku... Ya namanya orang belajar bro, aduh. Udah lihat ya. Jangan baperan dong. Lagi diskusi mah jangan baperan. Ungkapan ini menandakan satu hubungan erat sekali antara anak dengan Bapa. Hubungan yang dekat dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Contoh, yang dekat sekali pada Bapa, atau yang selalu bersama dengan Bapa, yang selalu bercakap-cakap dengan Bapa, yang tidak pernah berbeda paham dengan Bapa. Atau bisa diartikan yang diam di hati Bapa
atau yang selalu dipeluk Bapa. Jadi ungkapan tentang betapa dekatnya antara Yesus dengan Bapa, maka disebut duduk di pangkuan. Jadi bukan makna hurufiahnya, tapi ada pesan kedekatan antara Bapa dengan Yesus. Bisa diterima? Ya. Jadi udah jelas ya. Jadi Yesus duduk di pangkuan Bapa, bukan pangku-pangkuan mereka. Kayak itu artinya. Kalau di buku yang tadi untuk pemahaman ada penjelasan tentang yang perubahan itu, Bang. Dari proses pada saat kenaikan. Pada saat Yesus Gak ada dijelaskan, gak ada di situ proses perubahan. Tapi Biar itu peristiwa. biar saya jelaskan, Bang. Silakan. Makanya, Bapak mau tanyakan pada waktu proses Yesus naik terangkat ke surga. Yang pertama Bapak mau tanyakan tubuhnya bagaimana, siapa yang saksi, siapa yang melihatnya, begitu? Bukan sampai melihatnya, saya cuma melihat dari proses tubuhnya. Karena kan tadi yang inkarnasi, firman berubah jadi manusia. Saya cuma mau, terus sekarang firman itu, Yesus kan firman, ya kan? Firman itu naik. Nah perubahan itu yang tadi Bukan Bang firman Rasro naik, salah lagi. Mana ada firman naik? firman menjadi Yesus, ya kan? Firman menjadi manusia. Ya, firman Manusia menjadi itu mati. Manusia Yesus itu mati, Ya. terus bangkit, naik ke surga, kan Bapak tanya begitu. Sekarang Ya, tapi Yesus kan di namanya surga kan itu, Yesus toh. Di dunia kan kita ya tahu firman Yesus itu kan sekarang ke Yesus. surga pakai itu apa? Bapak mau cari tahu gitu. Nah, saya Pada maksudnya waktu cuma Yesus melihat dari bangkit. kata penjelasan yang selalu dipakai, Bang. Inkarnasi. Nah, kira-kira dari proses waktu dia naik, firman yang jadi Yesus itu naik, sebelum kan saya nggak tahu Berarti- surga sampai di awan aja nih. Berarti Itu ada proses nggak? makanya gini, aku bingung lihat kau, makanya menjengkelkan. Inkarnasi itu artinya firman mengenakan tubuh manusia. Inkarnasi Ya, itu ketika siapa- firman aku menjadi paham. manusia di dalam rahim Maria. Iya, iya, Ketika iya. Yesus bangkit naik ke surga itu bukan inkarnasi. Kan udah kau nggak mengerti istilah tapi suka memakai. Jadi sebelum kau gunakan istilah itu kau pahami dulu istilah itu supaya kau sendiri jangan bingung. Ketika Yesus naik ke surga itu tidak disebut inkarnasi. Saudara Dolphin, saudara tidak akan paham kalau saudara masih masuk ke sini dengan pemikiran saudara. Apapun siapapun yang akan menjelaskan tidak akan Iya. bisa. Tinggalkan pemikiranmu yang Saya lama bukan itu. bilang ini, Bang. masuk ke Saya dalam bukan bilang penjelasan yang inkarnasi. baru. Inkarnasi kan cuma satu. Apa Ya namanya udah. kira-kira, atau ada perubahan atau tidak ada perubahan waktu pada saat tubuh itu terangkat? Udah dibilang tadi Yesus naik ke surga dalam tubuh kemuliaan. Udah lebih Udah dari tadi kan dijelasin. Makanya dibilang. saya bilang, saudara ada Dolphin, translate tinggalkan juga kau pemahaman tuh. lamamu, pemahaman buruk Biar jelekmu saya tentang tambahkan sedikit pertanyaanmu. dulu, biar nggak apa-apa. Dan Habis itu Bapak saya belajar dari biar pemahaman Pak baru Dolphin. yang sudah diterangkan saudara-saudara di sini. Pak Ya, Dolphin, Ya, tinggalkan itu pemahaman lamamu Pak itu. Dolphin kan iman Kristen kan? Pak Dolphin ada kertas dan bolpen nggak di situ? Ini saya catat-catat, makanya kan saya bilang Oke, saya silakan. belajar, saya catat apa yang Silakan dibilang. begini Pak. Makanya Begini, dibilang Pak. tadi firman, inkarnasi, firman itu Ya, sudah. naik ke Ya, surga. sudah. Ah, berarti kan kalau tidak ada proses, kan Mana begitu. ada firman naik ke surga? Aduh. Firman itu kan Yesus tadi bilang. Kamu jujur aja. Makanya historisnya itu jangan dibolak-balik. Firman menjadi Pak Erben. manusia Yesus yang sempurna. Ya, oh, berarti manusia Yesus Yesus. berkarya, Ya. manusia Yesus mati, manusia Yesus Yesus bangkit. dimuliakan. Oke. Setelah mulia dia naik ke Saya catat surga. nih, ya. Manusia Yesus, Itu parah kamu. iya Bang. Saudara Dolphin, Oke, Pak saya nggak Erben pakai ini kata bukan firman. Kristen. Jadi, Begini teman-teman, bentar. Saudara Dolphin- Jadi memang di luaran. saudara Dolphin ini, Enggak, bentar. Di luaran memang ada yang bingung ketika misalnya Yesus bangkit, ada tubuh kemuliaan, mereka masih berpikir apakah firman itu kembali kepada hakikat ilahinya. Orang masih bingung apakah nanti yang berada di surga itu adalah hakikat sang firman atau masih ada tubuh kemuliaan Yesus. Itu yang selalu Itu beberapa kemuliaan teman- Yesus di surga. Iya. Tubuh beberapa kemuliaan pemikiran Yesus. tuh masih begitu gitu, Iya. masih
masih bingung di situ. Kan udah kita kemuliaan jelaskan. Yesus, bro. Udah kita kemuliaan katakan Yesus. tubuh kemuliaan Yesus di Ya, surga. berarti tidak ada, ya kan berarti dari tubuh manusia menjadi tubuh kemuliaan. Kira-kira saya tidak tahu perubahan dari tubuh manusia menjadi kemuliaan itu nama prosesnya apa. Jadi kan saya tulis-tulis, oh di sini catatan. Oke, sini. Itu loh maksud saya. Kamu catat. Udah. Saya udah ngerti. Sekarang Bapak nanti baca aja, biar kita nggak usah jelaskan. Bapak baca, setelah Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus memakai tubuh kemuliaan itu, tubuh surgawi. Bapak catat ya, 1 Korintus 15 ayat 49. Nah, Bapak nanti yang menjelaskan yang tadi Bapak pertanyaan dari awal sampai akhir, proses tubuh kemuliaan itu bagaimana. Bapak silakan baca 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54. Nah, Yesus di kerajaan surga, Yohanes melihat dalam Wahyu 1 ayat 13, dalam bentuk anak manusia, itulah tubuh kemuliaan. Kemudian dalam Wahyu 14 ayat 14, silakan. Yohanes berapa bang? Satu-satu bang. Saya catat nih, Yohanes 1 ayat berapa Bukan tadi? Yohanes, Pelan-pelan, Wahyu. Pak Bom, pelan-pelan. Sorry. Dicatat. Namanya belajar bang, jangan mengejek lah. Ya nggak apa-apa. Ya. Belajar aja nggak apa-apa. Nanti kalau Satu Bapak berapa, mau Bang? belajar, Nah, ya. Kalau bicara tentang tubuh kemuliaan yang dari tadi Bapak tanya, tubuh sorgawi itu ada di 1 Korintus 15 ayat 49. Nah, di dalam tubuh sorgawi itu, yang menjelaskan itu, yang baru mengenakan itu adalah Tuhan Yesus. Kalau dalam perjanjian baru, tapi kalau dalam perjanjian lama, yaitu Henok dan Elia. Itu dijelaskan dalam Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena mereka kena ke surga karena iman. abang sabar ya. Tadi Henok Dan Henok Elia. dan Elia, ya betul karena Ya, Henok itu dan kan Elia terangkat ke naik. surga. Ya, Ini itu asik sudah nih, terangkat asik ke nih. Asik nih kayak begini, jangan mengelok-olok lah gitu. Ya. Henok, Itulah Henok dan Elia itu Di mana, Bang? diangkat. Ya, tertulis di mana? itu dalam kitab Kejadian. Kejadian. Henok, Elia di raja-raja. Nanti Bapak baca saja. Oh, raja-raja, oke. Nah, ya itu Elia itu terangkat ke surga karena iman. Itu dijelaskan Ya, dalam ya. Ibrani Saya pernah baca 11 tapi lupa. ayat. Ya. Ya, Ibrani nanti sudah ada sebentar. Ibrani 11 ayat yang kelima. Kan Bapak tanya tentang Yesus, tubuh kemuliaan. Nah, tubuh surgawi itu di 1 Korintus 15 ayat 49. Nah, untuk menjelaskan tentang tubuh surgawi yang bisa tembus tembok, bisa makan, bisa minum, ya. Kan Yesus setelah bangkit kan bisa makan, bisa minum, bisa tembus tembok. Itulah tubuh surgawi. Itu di dalam jelaskan secara rinci dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 hingga 54. Nah, supaya kalau Bapak mungkin merasa meragukan, nah kesaksian itu disaksikan oleh para murid Yesus. Contoh, ya pada waktu Thomas memegang tubuh Yesus pada waktu Yesus bangkit. Cucukkanlah di situ. Kemudian dalam kesaksian dari antara Alkitab semua, firman yang hidup dan firman terangkat ke surga, Bapak boleh baca di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 4. Silakan Pak. Ya kita mau saja. Karena Bapak kan Kristen, biar Bapak belajar, Bapak bisa membaca, supaya tadi pertanyaannya Bapak yang menjelaskan. Pak siapa nih tadi? Pak Solata? Bom. Ya, Bom ya. Oh iya. Pak Bom, berarti kalau ada tubuh kemuliaan, ini gambaran dasar dulu untuk saya coba memikirkan ini. Berarti di atas itu ada Bapa dan tubuh rohaninya Yesus ya? Bukan Yesus tubuh yang rohani. mulia. Ya? Tubuh Yesus yang mulia. Nanti Bapak baca saja. Ya, nanti Bapak baca. Jadi ada dua di Bapak atas kan Kristen. Ya, Bapak kan Kristen. Biar supaya Bapak untuk saling belajar. Bapak kan tadi bilang Bapak mau belajar. Tidak mungkin saya mau menjelaskan, saya baca Alkitab. Ini saya ada sementara istirahat, saya nggak duduk di studio. Jadi saya nggak bisa tunjukkan data. Cuma Alkitab ada di kepala saya. Jadi Bapak silakan baca. Wahyu 1 ayat 13. Wahyu 14 ayat 14. Di situ menjelaskan siapa Yesus di surga bikin apa. Ya, maksudnya jadi yang tadi dari Bang Lasroha, Bang Solata juga sudah bilang kalau ada tubuh kemuliaan, berarti di atas tubuh kemuliaan itu dengan Bapa yang seperti dibilang di pangku itu ya berarti ada dua ya. Jadi gini Pak, Yesus di surga itu memakai tubuh kemuliaan. Itu yang bilang bukan saya. Dengar dulu Pak.
Yang bilang bukan saya. Yang bilang itu Alkitab. Jadi Bapak jangan menambah, jangan memakai Bapak punya ilmu exegesis kasih masuk di Alkitab. Kita nggak bisa menambah dan mengurangi. Karena firman Tuhan katakan siapa yang barang menambah akan terkutuk. Jadi kalau saya lihat apologet Kristen ini, banyak mereka suka menambah, khususnya Jesus only. Jadi kalau Bapak mau memahami lebih lanjut, kita harus belajar itu namanya tabernakel. Supaya kita bisa memahami. Karena kunci daripada semua Trinitas itu ada di tabernakel. Karena di dalam perjanjian lama itu ukurannya itu 132 atau 231. Sedangkan dalam perjanjian baru itu 222. Seperti tadi yang Bapak berkata tadi. Apakah 2? Sebenarnya tidak. Tapi Yesus itulah sebagai pendamaian untuk Bapak, untuk Anda dan saya, untuk menamaikan kita kepada Bapa di sorga. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus adalah Bapa sendiri, berarti salah, Pak. Hubungan kita dengan Yesus harus hubungan kita dengan anak Allah, bukan kepada Bapa langsung. Kalau kita kepada Bapa langsung, berarti kita melanggar di dalam hukum Taurat itu. Contoh dalam tabernakel, Yesus adalah sebagai imam besar yang dijelaskan dalam Ibrani 8 ayat 1 dan selanjutnya. Kemudian Yesus itu adalah sebagai perantara antara hubungan kita dengan kepada Bapa. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus adalah Bapa sendiri, berarti dia mengatakan dia adalah sebagai imam, sedangkan Yesus adalah Bapa sendiri. Berarti kalau dalam hukum Taurat, dia harus dihukum mati. Sesuai dalam kitab Bilangan 1 ayat 51. Jadi kita ini berhubungan, kita tidak pernah masuk di ruang Maha Kudus. Yang masuk di ruang Maha Kudus adalah Yesus. Pada waktu Yesus mati, tabir Allah terbelah dari atas ke bawah. Itulah jadi hubungan antara kita dengan Bapa di sorga harus melalui Tuhan Yesus. Yesus adalah anak Allah. Jadi kalau Bapak untuk memahami dari tadi, memang kalau masalah tubuh kemuliaan itulah namanya pelajaran eskatologi. Sangat sulit untuk Bapak belajar karena pelajaran eskatologi itu hanya bisa dijelaskan oleh master teologia. Jadi begitu. Jadi kalau Bapak mau tanya panjang lebar, minta maaf karena dari tadi teman-teman saya pikir teman-teman saya sudah menjelaskan secara terperinci. Kalau Bapak mau tanya dalam kitab Wahyu, belum ada para teolog menjelaskan secara terperinci semua dengan cara 100%. Belum ada. Hanya 30% yang bisa dijelaskan. Karena eskatologi adalah penyibakan ke depan. Jadi perhatian masih ke depan. Belum kenyataan itu. Jadi kita masih belum tahu. Itulah pandangan ke depan. Jadi kalau Bapak mau tanya begini, kami hanya bisa menjawab secara alkitabiah. Sesuai dari tadi Bapak tanya, itulah saya kasih ayat saja. Dalam Wahyu 1 ayat 13, Wahyu 14 ayat 14. Kalau Bapak mau tanya lebih lanjut, ya saya angkat tangan. Saya nggak bisa bermacam-macam. Oke, kuasaan bagaimana? Silakan Bapak saja baca kitab Wahyu. Kalau Bapak mungkinnya bingung, Bapak minta tuntunan Roh Kudus. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu nanti Roh Kudus yang menuntun kita sehingga kita punya hati menjadi menjadi rendah dan kita tidak bisa berpikir di luar nalar. Karena firman Tuhan katakan dalam Ayub 11 ayat yang ke-7, ya pengetahuan Allah itu kita tidak tercapai. Jadi ada dalam pelajaran sekolah teologi itu ada namanya rasional, ya. Ada namanya kontrarasional, ada namanya suprarasional. Nah, suprarasional itu kita nggak bisa berpikir. Jadi kalau ada pendeta atau apapun mereka yang berbicara di luar daripada Alkitabiah, berarti dia pengajar sesat, tidak bisa diajarkan itu. Jadi gitu Pak ya, mungkin saya pikir saya nggak bisa terlalu banyak menyampaikan karena Bapak punya pertanyaan ini. Saya pikir saya sudah jawab dan Bapak sebagai orang Kristen, ya makasih. Pemahaman itu, silakan, Abang, Pak. ya bagus Bang. Abang punya cara penyampaian, ya memberikan saya tanpa olok-olok, ya Abang bagus lah cara penyampaiannya Abang, saya pahami. Namanya orang belajar, anak-anak tidak mungkin langsung dipukul dan diinjak-injak kalau dia tidak mengerti kan. Ya, Bapak kalau mau belajar, Bapak masuk di channel saya di YouTube namanya Solata BM2 Apologet. Saya mengajar dasar teologi, saya ajarnya dasar sekali. Saya nggak mengajar cara sistem pakai bahasa Indonesia tinggi ataupun apa, enggak. Tapi kalau kadrun mau bertanya, saya welcome. Tapi kalau mereka mau menguji, saya akan menguji. Kalau orang Kristen menguji saya juga bisa menguji. Karena saya punya orang istilahnya, saya memberikan ilmu saya tanpa mau dibayar. Saya memberikan pengajaran siang hari malam untuk saya mencari jiwa-jiwa. Kalau Bapak bertanya begini,
ya boleh kita berbicara. Tapi Ya, saya Bang. mohon minta maaf kalau ada teman-teman dari tadi menyakiti Bapak sebagai anak Tuhan, anggap saja itu guyonan, Pak ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya cuma menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Abang ada satu tadi yang sempat ini kan masalah yang tadi itu, oke Abang sudah kasih ayat-ayat supaya jangan panjang, biar nanti saya coba baca dulu, kalau belum lagi nanti aku coba. Ya, Bapak baca aja. Tapi ada tadi Abang bilang, karena gini ada ayat yang saya pegangan saya pribadi punya ayat pegangan tentang memahami yang tadi ya dibilang bahwa pada mulanya saya berani mengatakan roh ya, tapi dibilang bukan roh, firman. Oke, saya terima pendapat teman-teman dan teman-teman menyatakan saya punya salah, silahkan, kan pendapat masing-masing. Itu bukan pendapat kami, itu pendapat teks Alkitab, itu pendapat salah. para rasul. Jadi Oke, kalau kau maaf. mengartikan itu roh, kau menentang para rasul yang diurapi Roh Kudus. Oke, baik. Itu kalau aja. Tapi Kau kalau menentang sekarang bukan- kalau yang tadi Pak Solata bilang bahwa yang tidak mengakui Yesus itu Bapa, yang bilang-bilang begitu, berarti apa tadi Bang bilang? Berdosa apa mati? Konsekuensinya adalah mati, murka Allah, ada di Yohanes 3 ayat 36, Galatia 1 ayat 8 hingga 9. Waduh, berarti saya punya ayat pegangan salah ya Bang? Atau bagaimana kira-kira yang di Yohanes 8 ayat 24 ya? Itu kan saya pegang di situ Bang, pegangan saya pertama. Yohanes 8 ya. ayat 24, Bapak silakan nonton Solata BM2 Apologet. Bapak saya sudah menjelaskan jawaban untuk Jesus only. Saya sudah menjelaskan dari Yohanes 9 ayat 5. Bapak kalau merujuk ke Yohanes 8 ayat 24, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Ingat, saya kan takut mati dalam dosa, Pak. Bang. Sebentar Pak, sebentar Pak, saya di luar kepala Pak, sebentar Pak. Bapak silakan catat di dalam Yesaya 9 ayat 5, Yesaya 63 ayat 8 dan 9, Yesaya 44 ayat 11. Pelan-pelan Bang, izin. Yesaya 5 ya. Yesaya 9 ayat 5. Ya, di situ kan aku mengutuskan, akulah Bapa yang perkasa. Kalau Bapak catat di situ ya. Itu ayat-ayat yang Nanti saya dipakai baca oleh Bang, saudara yang kita. dibilang aja. Yesaya berapa lagi tadi Bang? Yesaya 9 ayat 5, Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Ya. Kemudian Yesaya 48 ayat 11. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Aku mengutus aku sendiri. Aku mengutus diriku sendiri. Nah, disitulah ayat-ayat yang dipakai oleh saudara-saudara kita di sebelah. Tapi sebenarnya jadi Tuhan itu berbicara komunikasi dengan manusia dalam dunia melalui perantaran firman-Nya. Itu ada di 1 Samuel 3 ayat 21. Jadi Tuhan berfirman kepada manusia melalui perantaran firman-Nya. Ya, Tuhan memakai para nabi. Nah, contoh, Tuhan memakai para nabi. Tuhan berbicara kepada para nabi. Bilangan 12 ayat yang ke-6, Hosea 12 ayat 11, Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7 ya. Ya, itu Tuhan berbicara kepada umatnya melalui para nabi. Karena manusia jatuh dalam dosa, makanya dalam kitab Maliaki itu terakhir 400 tahun lebih Tuhan tidak berbicara melalui para nabi. Sehingga nubuatan itu harus digenapi, sehingga Tuhan sendiri datang ke dalam dunia melalui firman-Nya. Dia menyatakan sesuai dalam 1 Samuel 3 ayat 21. Firman itu yang datang ke dalam dunia menjadi daging. Sesuai dalam 1 Samuel 3 ayat 21. Begitu. Oke. Nah, Jadi kalau Bapak bilang Yohanes 8 ayat 24 itu, coba Bapak baca, ini akan Bapak lebih bingung lagi. Bapak baca di dalam kitab Yesaya 52 ayat yang ke-6. Coba Bapak baca, ada kitab di samping. Aduh, saya coba buka di HP saya. Ya, di situ umatku akan mengetahui namaku. Aku yang berbicara, ya aku. Nah, kata aku berbicara di situ jelas firman yang keluar daripada Bapa. Karena dikatakan kenapa di dalam tabernakel itu ada roti mana? Roti sajian di dalam ruang kudus, itulah Yesus. Ada 7 kaki dian, 7 roh. Lampu kaki dian, itu dalam Yesaya 11 ayat yang kedua. Terus kemudian ada dupa pembakaran. Itu siapa? Itu Yesus Kristus. Nah,
Kenapa bisa demikian dalam Tabernakel 2:31? Karena di ruang Maha Kudus ruang kudus itu adalah Yesus. Dia yang akan masuk ke ruang Maha Kudus. Sesuai dalam kitab Ibrani 10 ayat 1 dan selanjutnya. Imam besar itu yaitu Yesus. Dalam Ibrani 8 ayat 1. Yesus itu yang harus membawa ya persembahan itu kepada Bapa di sorga. Dialah perantara dengan darahnya. Jadi bukan Yesus itu Bapa bawa kepada Bapa. Itu ganjil, Pak. Yesus adalah imam. Kalau kita ini sebagai umatnya. Nah, kalau kita umat yang berhubungan dengan Yesus, kita mengatakan Yesus Bapa, berarti kita mau melampaui kita sebagai imam. Nah, itulah kesalahan kita. Kita tidak pernah berhubungan langsung dengan Bapa. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kita harus melalui Yesus. Akulah. Ya, selalu kan Yesus berkatakan aku. Dalam perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki, semua nabi berkata, berfirmanlah Allah. Demikian firman Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah berkata demikian. Karena dialah sang firman. Firman Yesus dalam Yohanes 18 ayat 32. Firman Yesus, Yohanes 8 ayat yang ke-49 sampai 51. Firmanku, Yesus adalah sang firman. Dia bukan roh. Firman. Firman yang menjadi manusia. Jadi kalau ada orang bilang roh yang menjadi manusia, ala walam innalillahi. Salah. Jadi gitu Pak. Jadi akulah dia adalah maksudnya firmannya. Firman itu hakikatnya Allah. Bang, saya ini jadi bingung kadang sedikit bingung dengan pemahaman tadi. Maksudnya gini, tadi dilarang pakai KKBI. Nah sekarang kira-kira kalau saya mau merujuk tulisan firman yang menyatakan itu bagaimana dengan pakai kamus mana yang biar lebih jangan salah menyela KKBI salah terus gitu. Begini Pak, Bapak coba baca di Alkitab. Ini saya ajak Bapak tulis ya. Nah gini Pak. Makanya kata Tuhan di ajaran seberang saudara kita dari Muslim itu berbeda dengan kita di Kristen. Kenapa? Bapak coba perhatikan di perjanjian lama. Ada T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Oke? Ya, itu yang bikin kadang bingung, Ya, Bang. sabar Karena lupa, ada tulisan sabar F lupa. besar, Ya, sabar. Ini saya mau ajar. Itulah dasar untuk para murid sekolah teologi supaya mereka bisa memahami, mengerti. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti. Sekalipun apologet juga pun banyak yang tidak mengerti. Ini saya jelaskan. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Kemudian ada A besar, L besar, L besar, A besar, H besar. Itu proper name yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu namanya Tuhan atau Allah yang besar. Di dalam bahasa Ibrani itu YHWH. Aku ada dan selalu ada. Atau akulah aku. Aku adalah aku. Tuh. Ehye eser ehye. Oke? Aku ada. Oke? Sudah paham? Itu proper name. Tapi di situ ya sudah paham ya? Sudah Pak? Halo? Pak Dolphin. Ya Bang. Tapi maksudnya YHWH-nya aku ada, apa dah? Karena ada yang sudah, saya itu proper name. Sudah, itu proper name. Yang kau tanya ini kan tulisan. Kita jangan lari dulu. Kembali ke topik, oke? Sekarang dalam perjanjian lama, Bapak lihat ada tulisan A besar, L kecil, A kecil, H kecil, oke? Ya. Itu hakikat Adonai atau Elohim. Hakikat Allah. Oke, tadi proper name. Sekarang hakikat Allah. Oke? Sudah? Ya. Nah, sekarang kalau Bapak lihat dalam perjanjian baru, tidak ada A besar, L besar, tidak ada. Perjanjian baru tidak ada penulisan itu. Kemudian tidak ada T besar, U besar, H besar, A besar, tidak ada. Yang ada adalah A besar, L kecil, A kecil, H kecil, oke? Terus T besar. T besar. Oke? T besar, U kecil, U kecil. Oke. Nah, itulah jabatan. Contoh ya. Tadi yang pertama saya bilang T besar, U besar. Tuhan itu nama, proper name. Iya. Di bawahnya namanya contoh Pak Bom. Oke, proper name. Tadi A besar, itu Pak Bom. Kedua yang di tengah itu tadi saya bilang A besar, L kecil, hakikat. Ya, Allah itu hakikatnya itu hakikat Allah. Kalau saya punya hakikat manusia. Sampai situ paham? Makanya Sama ada Tuhan dengan Allah dalam perjanjian lama. Abang kalau dengan esensi sama enggak? Beda ya? Loh,
Saya kan manusia. Aduh, Bapak ini nggak ngerti maksudnya arti tulisan dulu. Iya, ya. Maksudnya Jadi kalau hakikat- yang di tengah, kita hakikat- bicara yang di tengah. Ah, A besar, L besar, L besar. Kan di situ kan saya mau jelaskan tentang hakikat. Kata A besar, L kecil itu adalah hakikat. Hakikat, Tentang ya. berbicara tentang hakikat. Ya, hakikat. Contoh yang tadi, YHWH itu kan nama Tuhan. Contoh saya di bawah, Proper name, Pak ya. Bom. Ya. Ya, sekarang masalah A besar, L kecil. Ini kita menjelaskan tentang tulisan dulu. Nah, di situ hakikat. Hakikatnya kalau Allah, ya berarti itu Allah hakikatnya. Kalau saya hakikatnya manusia. Oke, paham? Ya. Nah, sekarang ada tulisan T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Itu jabatan. Jabatan. Diberi kuasa. Makanya Tuhan di dalam Alkitab itu orang Kristen, Tuhan bukan sang pencipta. Tapi dia diberi kekuasaan oleh Bapa di sorga. Matius 28 ayat 18. Nah, kalau Pak Bom, ya jabatannya pendeta. Gitu loh. Ya, jabatan. Jadi kalau dalam Alkitab begitu. Paham ya? Ya, Itu ya. dari orkes. Jadi kita jangan salah menafsirkan dalam pelajaran Alkitab itu. Nggak bisa. Itu kan dibuatkan dari LAI. Jadi kita ikut tuntunan itu. Ya, ya. Jadi nggak sembarang. Iya, Pak ya? makanya saya ikut, ya. Jadi kalau ada tulisan Tuhan Allah, ya hakikatnya Allah di perjanjian lama. Umpamanya A besar, L kecil. Tapi kalau ada T besar, U besar, H besar, A besar, L besar, ya Bapak ketemu dalam kejadian itu dalam Jabatan. kejadian 5. Ya. Nah, Ya. di situ Yahweh. Jadi nama Allah double itu di situ. Di situ Yahweh, atau kalau Allah sendiri, atau dibilang di situ dalam perjanjian lama kalau itu Yehova. Itu dalam bahasa Ibrani terjemah kadang Yehova. Itu ada di kitab Yesaya itu. Yesaya 2 itu. Di situ ada tulis Yehova. Kalau A kita lihat kecil, dalam bahasa Ibrani. L kecil, semua huruf kecil itu apa, Bang? Nah, itu ada dua macam. Ada Ya. ilah lain, ada ilah lain. Dari konteksnya kita lihat. Atau dari dalam diri kita. Kita manusia bisa dibilang, kita sendiri manusia. Contoh di dalam hakim-hakim. Sebagai pemimpin, ya kan? Hakim-hakim, pemimpin dalam suatu mengambil keputusan. Ada bisa. Jadi bisa ilah, Allah kecil untuk berhala, bisa juga tentang untuk berujuk kepada manusia. Nanti Bapak saya akan jelaskan secara rinci di YouTube boleh. Kalau di sini kan, TikTok, aku nggak bisa loh Pak. Ya, Jadi itu karena bisa supaya dijelaskan. Ada dua versi kalau dari begini kan, konteks. saya bisa membaca dari teks bahasa Indonesia yang itu terus kayak macam tulisan dia, Jadi- D besar, Jadi penulisan di Alkitab itu dia berbeda itu Pak rujukannya dengan kemana, Bang? pemahaman Alkitab dan KBBI Pak. Jadi memang berbeda Pak. Jadi kalau kita mau bicara ini, makanya dari Alkitab itu kita harus tanyakan sama orang yang belajar. Makanya orang sekolah teologi itu nggak sembarang ada punya buku paduan seperti tadi Pak Herben punya buku. Itu nggak sembarang bukunya. Kalau saya di Papua ini bukunya kurang. Justru saya masih mau minta buku-buku. Buku susah ya. Kalau penempatan kata dia itu apa, Bang? Kayak tadi jadi pegangan saya itu di Nah, Yohanes. begini, Pak. Aku A besar ya. Ya, Terus jadi dia gini, di Pak. D besar. Jadi ginilah, dalam perkataan dalam perjanjian lama, di situ ada 5 perkataan. Kalau tidak aku, dia. Ya. Ya, dia Bapa, juru selamat, terang. Nah, itu merujuk kepada Sang Pencipta. Yesus berkata, akulah terang dunia. Karena contoh, saya kasih pemahaman yang gampang ya. Contoh, Bapak lihat matahari. Siapa yang bisa lihat matahari dengan mata telanjang? Tidak bisa. Nah, ini contoh Bapa. Nah, Yesus ini kan berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Ya, contoh kalau kita bicara tentang matahari, dunia ini kan terang karena matahari. Ya kan? Lukas 11 ayat 37, jikalau terang itu ada padamu, jangan kau beri sampai kegelapan. Nah, Yesus kan sudah naik ke surga. Makanya Yesus berkata, aku minta kepada Bapa, Parakletos, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Bapak coba bayangkan pada waktu matahari terbenam. Kan sinar sudah nggak menerangi kan? Dunia ini kan sudah diterangi. Ya kan? Matahari itu masuk, sudah tenggelam, tapi yang kita rasakan kan panas. Jadi panas itu yang kita rasakan sekarang ibaratnya Roh Kudus. Jadi sinar itu Yesus sudah kembali kepada Bapa, tapi Roh Kudus yang kita rasakan itulah contoh panas itu dari matahari itu. Jadi itu contoh, saya kasih contoh saja. Kalau Bapak mungkin orang lain punya contoh, saya kasih contoh matahari saja. Itu contoh Pak. Jadi dia satu-satu, matahari mengeluarkan panas. Sinar itu yang lari ke bumi. Maka Yesus katakan, akulah terang dunia. Ini kalau Bapak mungkin nggak paham, ya nggak apa-apa. Ini cuma saya kasih contoh untuk Bapak bisa memaknai
Roh Kudus yang kita merasakan ini contoh. Coba Bapak pegang sen. Setelah jam 7 malam Bapak pegang sen. Masih panas gak? Kan masih panas. Itulah yang Roh Kudus ada tinggal di dalam diri orang-orang yang percaya. Sesuai dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Gitu loh Pak. Abang bisa satu lagi kah? Ini saya akan Boleh. bertanya atau mendapat dari banyak. Boleh, tinggal Ada- tanya sama host. Kalau saya diberi waktu sama host. Ya host, Ya, izinnya monggo, saya monggo. kebetulan ditanya. Monggo. Ada pernah bilang bahwa pada saat penciptaan, pada saat kejadian menjadi terang itu katanya itu Yesus, itu firman. Bagaimana itu Bang? Lah iya kan Kejadian 1 ayat 3. Begini, Bapa pada mulanya Allah, ya kan? Kejadian 1 ayat 1, terus Kejadian 1 ayat 2. Firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Nanti Bapak tolong baca, Bapak catat. Firman ini yang menjadikan semua. Kalau Bapak tanpa firman gak bisa karena dia satu Pak. Firman ini yang menciptakan segala sesuatu. Contoh, Kejadian 1 ayat 3, semua diciptakan. Terus sekarang Bapak tanya, Bapak pernah tahu nggak di mana Tuhan menciptakan malaikat? Bapak tahu ayatnya nggak? Nggak tahu. Saya nggak tahu penciptaan Nah, malaikat, belum dapat. Tuhan menciptakan malaikat itu Bapak baca dalam Mazmur 33 ayat 6. Bala tentara diciptakan. Firman itu melalui perantaran firman diciptakanlah malaikat. Dan semua alam semesta itu diciptakan dalam Mazmur 33 ayat 9. Yohanes 1 ayat 3, Galatia 1 ayat 16. Tuh. Yang tadi aja dulu Semua Bang, dijadikan. yang dibilang, yang pernah saya dengar itu bahwa penciptaan jadilah terang. Ya, terang itu katanya itu firman itu Yesus itu ya. Oh, terang. Ya, yang Ya terjadi- terang. Ya jadilah terang. Terang, ya, Terang ya. itu kan. Ya sekarang kan jadilah terang itu kan Tuhan kan terang. Ada di kitab Wahyu. Nah Tuhan itu kan dia terang. Jadi jadilah terang itu kan itu kan cakrawala seluruhnya. Dunia ini kan terang. Jadi Nah, terang dunia yang ini kan terang. Terang dunia ini karena apa? Nah itu kan karena Allah. Allah itu kan terang. Itu jadi bukan- nanti begini bukan udah. Nanti matahari kalau ya? begini kan bukan itu nanti penciptaan matahari kan hari ke berapa itu kan? Nanti begini Pak, saya nggak bisa tunjukkan data karena saya di kamar, saya nggak di depan komputer. Jadi kalau kita tahu Tuhan itu dia terang. Jadi seluruh alam semesta itu terang karena terang daripada Tuhan sendiri. Karena Tuhan adalah terang. Bukan Tuhan yang gelap di dalam goa. Terus keluar langsung bilang itu siapa? Itu malaikat. Padahal mereka nggak ada saksi. Itu maksudnya. Oh, ya. Jadi Allah kita itu terang Pak. Ya Pak ya. Oh, jadi penciptaan pada saat jadikan terang ya, bukan penciptaannya. Semua kan bahasanya menjadikan ya kan. Jadilah terang Nah, itu berarti pemahaman. semua terang itu kan didapat dari Tuhan Sang Pencipta. Jadi pada waktu Tuhan menaungi seluruh dunia itu kan terang semua. Jadi bukan matahari yang menerangi semua alam semesta, belum. Oh, ya. Tuhan itu kan terang. Tidak mungkin Tuhan itu gelap. Ada dalam kitab Wahyu, nanti saya jelaskan secara terperinci. Nanti kalau Bapak mau masuk di channel saya, boleh saya kasih pelajaran Alkitab. Dari Kejadian. Jadi Bapak yang perlu kuasai itu, di dalam Alkitab itu, untuk menjawab dalam kitab Wahyu, itu ada 5 kitab. Ya, Bapak baca dalam kitab Kejadian, kitab Ayub, kitab Ibrani, kitab Daniel, dan kitab Yeremia. Itu yang bisa menjelaskan. Ayub, di dalam Daniel, kitab Yeremia Wahyu. ya. Ya, itu kalau tentang eskatologi, Bapak bisa menjelaskan. Ya saya juga sebenarnya sih, cuma ya saya itu kan kalau sudah terjadi umpama dunia yang baru, contoh dalam Yesaya 65 ya. Yesaya 65 ayat yang ke-17 sampai 25. Itu dunia yang baru. Ada orang yang bertanya kepada saya dan saya cuma bicara Bapak pertanyaan ini yang saya pikir saya nggak bisa menjawab. Bukan saya nggak bisa menjawab ya, tapi memang tidak ada jawabannya di dalam Alkitab dan saya mungkin nggak bisa berani menjawab. Karena di dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua, itu kan tingkatan kerajaan surga itu kan ada 3. Ada tahta kerajaan Allah, ada Firdaus, ada Taman Eden. Nah, kemudian kalau kita berbicara itu Di mana tuh Bang? pertanyaannya pada Abang, waktu dulu. tadi di kitab apa? Kerajaan Allah, Firdaus dengan Taman Eden. Ya. Di Korintus 2 Ya. Korintus 12 ayat 2. Nanti Bapak masuk aja. Bapak kalau penasaran terus, nanti masuk channel saya saja. Bapak boleh bertanya dari pagi sampai malam. Karena saya siaran dari malam sampai pagi. Saya kadang Ibu Sofiatul, ya, kami semua di dalam. Baguslah. Makasih Bang. Ya teman-teman, Ya. terima kasih ya. Kalau bisa seperti Ya, inilah, makasih, Pak jangan Nurfin, ya. jangan Ya. mengolok-mengolok lah, ya kan. Jangan Bapak
Nah, karena Begini, Pak, kalau jangan kita Bapak. anak-anak Tuhan kan berbicara mengeluarkan firman, kalau keluar kata olokan, ejekan kan berarti percuma ada firman dalam Nggak. diri katanya kan gitu. Enggak salah. Bapak gini, justru Bapak kalau begitu nggak apa-apa lah. Itu adalah reaksi sesama anak-anak Tuhan untuk besi menajamkan besi. Coba Bapak asap parang, capek enggak? Capek kan? Bapak mengeluh nggak kalau, kenapa parang ini tumpul sekali, lama sekali tajam. Bapak cek begini, parangnya dari besi baja, jadi susah tajam. Jadi kita di sini besi menajamkan. Tapi besi. katakan Gitu, Pak, ya? kalau secara kan bilang perkataan itu kan mengandung arti firman itu sendiri dalam diri kita atau maksudnya. Memang, tapi kan kalau anak-anak Tuhan Gini itu aja. jangan cepat Begini, tersinggung. gini, Oke lah gini. Bang, makasih ya, makasih host. Bukan. Ya, makasih. Kalau tidak mau dibilang bodoh, jangan jadi orang bodoh, jadi orang cerdas itu Ya. aja. Ya, Iya. karena kalau pemahaman saya kita Iya. dilahirkan cuma ketidaktahuan. Ya terserah mau dibilang bodoh ya silakan. Iya, dari tadi kau ulang-ulang kok roh menjadi manusia, diingatkan, kau ulang-ulang. Jadi kau tidak pernah menyadari kesalahanmu. Kenapa? Karena kau bersembunyi di dalam kesombonganmu. Nadamu aja yang rendah hati, tapi hatimu tinggi. Itu ya. Oke lah. Iya. Ada banyak kok tadi kata-kata yang kau framing, dijelaskan kau framing, kau jelaskan framing. Siapa yang gak marah? Kalau sikapmu sopan kau disayang, dicinta. Tapi kalau kau suka framing bukan hanya lato-lato saya bilang. Lebih dari situ. Apa Bang kira-kira? Oh loh. Iblis. Kalau banyak framing ayat Alkitab. Karena hanya iblis yang suka. Ya, Apa? mutilasi, Mengubah mutilasi. Alkitab. Mutilasi, Iya. memutilasi. Kau mau Berarti- ubah-ubah kok. Ya udahlah. Makasih Bang ya. Iblis mau turun dulu. Iya, Oh. ini Pak Dolphin. Sebelum turun, ya kami gini loh. Kami tetap percaya loh. Wah, Pak Dolphin sudah turun, ya udah. Ya Bapak, Oke, ini- ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang Jahri mereka naik ke perbuat. asar. Jahri saya naikkan. Pasti nanya dia. Ya ini ada Duran, biar Duran yang rukiah. Shalom Gurunda. Oke. Marlon, ada mau disampaikan salam. Marlon sama Martin? Ini ada Marlon. ini sebentar. Ada siapa namanya? Ada Mr. Apologet. Oh, kalau Gue turun ya. Naikin Mr. Apologet ya. Yang di atas gantian Oh, dong katanya ini. Oke, saya naikkan si Mr. Jahri Apologet. ya. Jahri sama Duran. Oke, Mr. gue Apologet diam. naik. Duran dibesarin dong. Duran dibesarin. Iya, saya besarin, tenanglah. Kita Pengijil TikTok. Oh naik pengijil TikTok. Ini Dewi, ada mau disampaikan? Ya, halo. Ya, selamat Ya, sore. ada mau- siang apa ya, sore ada mau ini? di- Ya? Hah? Terserah. Aku tadi enggak, aku hanya tadi mau menyimak aja, intinya gini lah. Semua kan anak-anak Tuhan ya, Kristen ya. Jadi intinya kadang-kadang itu memang Alkitab itu seksi ya, seksi itu enak untuk dibahas. Ya, cuman kadang-kadang kita terjebak dengan ini pemahaman-pemahaman gitu loh. Kita sendiri yang terjebak gitu loh. Padahal itu ya nggak selalu gitu, tapi nggak apa-apa sih. Jadi bisa belajar. Cuman ya saya kadang jadi yang dengar kalau sudah dijelasin diulang-ulang, tanyain terus gitu, terus nggak ngerti ya. Kadang bisa menimbulkan kita manusia wajar lah kalau terus akhirnya kita emosi ya agak sedikit ini. Ya nggak apa-apa. Tapi intinya lanjutkan aja lah apa yang di ini, tapi Oke. dengan ini ya hati. Oke, aku Oke. juga nggak bisa banyak-banyak lama-lama soalnya karena Oke. persiapan mau pergi juga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, terima Pak kasih. Erben, minta Yuk. 2 menit untuk ngomong ke Gurunda Duran permohonan. Ya ngomong lah, ngomong lah. Gurunda Duran kapan-kapan kalau mau masuk itu ngomong dulu biar gue bisa siapin perangkat untuk relay di YouTube gitu. Soalnya kalau dari TikTok mau nge-relay ke YouTube itu nggak segampang kayak di Zoom gitu. Soalnya ngeblur gambarnya kalau nggak di-connected. Oke, Ya lanjut. kan gua kan kayak Jibril bro, kadang datang kadang kagak. Nggak ada yang tahu kapan gua datang. Datang ketika ada kepentingan. Ini sebentar bro, ini si Fokus 2K ini si itu ya? Si siapa?
Si anjing mau ya? Yang mana? Itu fokus 2K di bawah anjing mau ya? Gak ngerti lah kita siapa itu. Oke, ada mau bertanya Jahri? Sekarang Bung Jahri sama Gurunda. Bro, bikin aku jadi sama- itu moderator, bro. Buat aku moderator. Oke, terima kasih Bro Ben. Dan Ben, bikin aku moderator Ben. Oke, silakan. Oh siap. Ya oke, Lah ya, aku apa posisi dulu lah ya. Aku Sahri, monitor di bawah silakan. aja lah ya. Sahri, silakan bicara.